Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Febriana dengan NIM 21040200047. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah manajemen logistik dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rana Satria, SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai seputar manajemen logistik. Materi pertama yaitu mengenai tentang sejarah manajemen logistik. Pada sekitar tahun 1970, logistik merupakan bagian penting dari perusahaan atau organisasi yang berfungsi sebagai penyediaan barang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pada sekitar tahun 1980, logistik mengalami perubahan orientasi. Pada fase ini, dunia usaha sudah mempertimbangkan logistik sebagai bagian penting dalam sistem, serta para pakar dan akademisi memunculkan konsep baru yaitu supply chain management. Pada sekitar tahun 1960, muncul konsep baru dalam ilmu logistik, yaitu konsep cross business logistik, didukung dengan kemajuan teknologi dunia. Yang kedua, materinya mengenai pengertian manajemen logistik. Manajemen logistik adalah serangkaian proses pengaturan dalam hal pengiriman, penyimpanan, hingga pengumpulan bahan mentah. Berbagai hal yang berhubungan dengan memindahkan barang dalam bentuk mentah ataupun bisa dikatakan sebagai logistik. Dalam bahasa Yunani, logistik berasal dari kata logos yang berarti rasio, kata kalkulasi, alasan, pembicaraan, dan orasi. Sedangkan dalam bahasa Prancis, kata logistik berasal dari kata loger yang artinya menginapkan atau menyediakan. Materi yang ketiga mengenai aktivitas manajemen logistik. Aktivitas manajemen logistik dimulai dari pemilihan supplier, pembelian, penyimpanan, produksi, dan transportasi. Input dalam proses logistik meliputi sumber daya alam, manusia, keuangan, dan sumber informasi. Ada 5 kegiatan aktivitas manajemen logistik. Yang pertama, layanan pelanggan, melambangkan output dari sistem logistik dan tempat komponen perusahaan melakukan marketing mix. Ada 5 aturan dalam pelayanan. Yang pertama, produk yang tepat. Yang kedua, tempat yang tepat. Yang ketiga, keadaan yang tepat. Yang keempat, biaya yang tepat. Yang kelima, waktu yang tepat. Tingkat layanan pelanggan tidak hanya menentukan apakah pelanggan yang ada akan selalu menjadi pelanggan, tetapi banyak juga pelanggan yang potensial akan menjadi pelanggan. Yang kedua, mengenai demand forecasting, yaitu menentukan keterlibatan jumlah produk dan peralatan yang menyertainya bahwa pelanggan akan membutuhkan pada suatu waktu yang akan datang. Forecast untuk permintaan di masa yang akan datang, menentukan strategi promosi, alokasi, pemasaran, harga, dan aktivitas riset pasar. Manajemen peralatan logistik menentukan
berapa banyak permintaan setiap produk yang diproduksi oleh perusahaan dan yang harus dikirim ke perusahaan yang menyediakan di berbagai pasar. Yang ketiga, manajemen persediaan. Melibatkan trading off pada tingkat persediaan yang berpegang kepada pencapaian tertinggi untuk pelayanan pelanggan. Kenapa menjaga persediaan skala ekonomi? Menyeimbangkan persediaan dan permintaan spesialisasi. Melindungi dari ketidakpastian sebagai penyangga di seluruh rantai pasok. Yang keempat, komunikasi. Komunikasi adalah jaringan vital di antara seluruh proses logistik dan konsumen perusahaan. Setelah dilakukannya komunikasi logistik, maka langkah selanjutnya adalah barang yang ada di dalam pabrik atau gudang. Tujuannya untuk meminimalkan jarak tempuh, meminimalkan WIP, serta meminimalkan kerugian perusahaan. Materi yang keempat mengenai fungsi dan tujuan manajemen logistik. A. Fungsi manajemen logistik. Yang pertama, perencanaan. Fungsi pertama dari manajemen logistik adalah untuk melakukan proses perencanaan. Ini dilakukan untuk melakukan proses pengiriman di berbagai daerah sesuai dengan permintaan. Yang kedua, ada penganggaran. Proses penganggaran juga akan dilakukan untuk mengecek kira-kira seberapa besar dana yang dibutuhkan. Jadi, pihak yang berkepentingan bisa mengajukan anggaran tertentu sesuai dengan kebutuhan logistik. Yang ketiga, ada pengadaan. Pengadaan suatu barang juga dilakukan dengan manajemen yang tepat. Karena ini akan menentukan kualitas sehingga proses pengadaan barang harus tepat dan tidak boleh kurang ataupun lebih. Yang keempat, penyimpanan atau penyaluran. Proses penyimpanan dan penyaluran juga menjadi komponen utama penyimpanan. Penyimpanan harus dilakukan pada warehouse yang tepat dan selanjutnya disalurkan sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, ada pemeliharaan. Selanjutnya adalah proses pemeliharaan yang nantinya akan dilakukan pada barang-barang yang tersimpan di dalam gudang. Ini harus dilakukan dengan tepat serta dilakukan proses pengecekan secara menyeluruh. Yang keenam, ada penghapusan. Terakhir adalah melakukan proses penghapusan pada bagian-bagian tertentu yang tidak perlu, seperti ada bagian yang kurang menghasilkan untung yang cukup tinggi, bisa dialihkan dengan tempat yang lain. Yang materi selanjutnya mengenai tujuan manajemen logistik. Yang pertama ada persediaan. Persediaan dari suatu barang akan selalu terpenuhi dengan baik. Karena dalam manajemen ini biasanya akan dilakukan proses pengecekan adanya barang yang masuk dan juga barang yang keluar. Yang kedua, transportasi. Transportasi harus benar-benar dipikirkan dengan baik dalam hal logistik ataupun ekspedisi. Karena transportasi ini akan menentukan apakah barang-barang bisa dikirim dengan baik atau tidak. Yang ketiga, layanan. Berbagai jenis layanan juga harus benar-benar dipikirkan dengan baik. Adanya manajemen ini, layanan yang nantinya akan diterima oleh pihak perusahaan hingga yang diterima oleh pembeli akan semakin tinggi. Yang keempat, manajemen dan administrasi. Urusan manajemen dan administrasi juga berjalan sesuai dengan baik. Jadi ketika dilakukan proses pengecekan ataupun verifikasi, seluruh datanya sudah langsung tersedia. Yang kelima, kredibilitas. Apabila memiliki kredibilitas yang cukup tinggi dalam hal pengiriman barang, value proposition yang dimiliki oleh barang ataupun perusahaan bisa meningkat. Jadi, barang-barang yang dijual memiliki nilai yang cukup tinggi. Materi yang kelima mengenai faktor-faktor logistik. Yang pertama ada pengumpulan. Pengumpulan yang dimaksud adalah kegiatan pengumpulan sejumlah barang dari sebagian barang yang ditunjuk guna penjualan akhir pada konsumen. Yang kedua ada penyimpanan.
penyimpanan yang dimaksud adalah bagaimana para pelaku logistik dapat melakukan penyimpanan secara efisien, serta juga melakukan pemeliharaan dan penghapusan barang dengan tepat. Yang ketiga ada transfer barang. Transfer barang yaitu mewujudkan barang sederhana hasil produksi menjadi barang sehingga dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Materi yang keenam, tantangan sektor logistik dengan efisien dan inovasi. Yang pertama ada biaya logistik yang tinggi. Tingginya biaya logistik menjadi salah satu penghambat daya saing bagi pelaku industri di Indonesia. Prosesnya yang rumit, seringkali berbelit-belit, menyebabkan biaya yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Yang kedua, keterbatasan teknologi. Penggunaan teknologi modern seperti Internet of Things atau IoT, Big Data, dan Artificial Intelligence atau AI dalam sektor logistik masih belum mencapai potensinya sepenuhnya. Yang ketiga, ada regulasi dan birokrasi. Sesungguhnya birokrasi dan yang kompleks dapat menyulitkan perusahaan logistik dan menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman. Upaya harus dilakukan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses regulasi agar berjalan lebih lancar. Yang keempat ada peningkatan produktivitas. Proses ini logistik yang efisien memungkinkan aliran barang dan informasi yang lebih lancar. Hal ini mengurangi waktu tunggu dan penundaan sehingga meningkatkan produktivitas operasional secara keseluruhan. Materi yang ketujuh mengenai perusahaan logistik. Yang pertama ada Nippon Express, yang kedua adalah Post Indonesia, yang ketiga JNE, yang keempat JNT, yang terakhir adalah Tiki. Materi yang kedelapan mengenai kasus yang pernah dihadapi perusahaan logistik, yaitu pada perusahaan Nippon Express. Pada tahun 2020, Nippon Express mengalami penurunan pendapatan dan laba akibat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 mengalami penurunan permintaan akan layanan logistik terutama di angkutan udara dan laut. Materi yang kesembilan mengenai penyelesaian atau solusi. Yang pertama, melakukan peningkatan daya saing ekonomi. Yang kedua, melakukan pengembangan kebijakan yang berkelanjutan. Yang ketiga, kolaborasi dan diplomasi. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.